Hi-Fi jatuh bangkit kembali. Sepertinya bisa menjadi semangat bagi orang yang sedang terpuruk untuk bangkit. Namun, jauh sebelum lagu Hi-Fi ini tercipta, lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sudah menjadi penggerak bangkitnya bangsa Indonesia yang dulunya sangat memprihatinkan akibat sistem kolonialisme Belanda yang membodohi bangsa jajahannya. Kini, setelah 113 tahun lahirnya Budi Utomo, yang setiap tanggal 20 Mei diperingati oleh warga Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional, apakah masih ada semangat bangkit bagi warga negara Indonesia? Tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Di sudut Nusantara, sebuah kabupaten di provinsi termuda Indonesia, yaitu Kabupaten Nunukan yang masih memiliki kawasan kurang tersentuh dinamika pembangunan, terutama di bidang pendidikan, ternyata memiliki banyak pemuda yang terus bangkit, walaupun sarana dan prasarana masih sulit, terus berprestasi di tengah pandemi. Dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Seorang anak bernama Zaki yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SDIT Ibnu Sina Nunukan merupakan salah satu pemuda yang terus bangkit dengan segudang prestasi di bidang pendidikan matematika. Zaki prestasinya apa saja? Pertama sih Gesmo babak netral, medali perunggu Timo babak penyisihan hetron, sama Hakimo juga medali perunggu babak hetron, sama KSN Kecamatan Nunukan Kabupaten Provinsi juara 1 dan finalis nasional OSKSN. Agus, sang guru pembimbing, menceritakan kedisiplinan Zaki dalam belajar. Meskipun Zaki pernah terlambat karena ketiduran, tanpa keluhan, Zaki tetap datang menyelesaikan banyak soal matematika yang telah dipersiapkan oleh Agus di papan tulis. Pernah memang satu hari waktu persiapan untuk Olimpiade KSN itu di bulan 2, dia pernah telat 1 jam, alasannya kalau nggak salah ketiduran waktu itu. Nah jadi di papan tulis saya itu udah penuh dengan soal-soal. Pas dia datang baru duduk, jadi saya bilang, Zaki silakan kerjakan semua soal, siapa suruh lambat. Kalau habis itu langsung kerjain. Ya alhamdulillah anaknya memang kerjain juga, nurut juga ya, jadi kerjain semua. Memang meskipun ada beberapa yang harus butuh pengarahan seperti itu. Jadi misalkan Zaki nggak bisa jawab nih, jadi saya arahkan. Selain Zaki, seorang siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Sebatik Utara bernama Aulia juga memborong prestasi bahkan sejak ia masih SD. Dulu waktu SD itu pertama kali saya mengikuti lomba itu kelas 5, itu ikuti Olimpiade Matematika. Belajar dan alhamdulillah berhasil mewakili Kalimantan Utara di Pekanbaru Riau. Habis itu kelas 6 saya ada ditunjuk juga puisi kelompok dan alhamdulillah berhasil juara 3. Nah, terus di SMP kelas 1 juga ada disuruh lomba syarhil Quran. Saya sebagai pembawa utamanya yang berbicara dan alhamdulillah juara 3 lagi. Tidak lama lagi ada Olimpiade Thailand International Mathematic Olympic. Di sini saya pertama tes di tempat SD saya dulu, di SDIT, dan alhamdulillah berhasil meraih medali perak. Nah, setelah itu hedron, kemudian lanjut ke final di Thailand, dan alhamdulillah berhasil dapat medali perak lagi. Walaupun rintangan kerap kali hadir, namun Aulia
tak pernah berhenti untuk bangkit. Ya kadang sampai matematika itu sendiri juga buat kita itu berpikir sampai sakit kepala sih ya Kak. Kadang ada soal itu sampai berhari-hari nggak bisa dipecahkan. Kadang diam dulu sejenak, tenang-tenang dulu, nanti coba lagi. Bukti nyata bangkitnya semangat pemuda juga datang dari tapal batas Pulau Santri Sebatik. Sosoknya mendadak viral dan mendapat banyak pujian dari berbagai pihak. Pasalnya, pemuda yang bernama Muklis Latasi berhasil mengalahkan kontestan asal 16 negara. Bahkan saat perlombaan, Muklis mendapatkan decak kagum dari dewan juri dan penonton. Saya mendengarkan kabar pertama dari Facebook bahwa ada perlombaan yang akan dilaksanakan di sini, TV salah satu televisi Saudi Arabia, Madah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya belajar ilmu maqamat di sini. Ada salah satu guru saya dari Suriah. Saya minta pendapat beliau juga, bagaimana apakah saya ikut atau enggak. Dan beliau meminta saya untuk ikut dan mendukung saya. Teman-teman yang ada di sini mendukung saya untuk ikut. Alhamdulillah, ya saya coba untuk datang ke studio mengikuti ajang perlombaan dan alhamdulillah di babak seleksi saya lolos dan bisa sampai ke final dan memenangkan juara. Awalnya sih memang agak percaya juga karena yang mengikuti lomba ini bukan kebanyakan dari orang Arab dan ini Madah Rasul dari sholawat dan dengan kalimat-kalimat berbahasa Arab seperti itu, tentunya orang Arab lebih fasih daripada kita orang Indonesia. Jadi sempat ini juga kurang yakin seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat dukungan teman-teman, orang tua dan juga guru-guru di sini, saya tetap maju mengikuti perlombaan ini. Alhamdulillah Allah sempatkan saya untuk mendapatkan juara 1. Muklis Latasi LC dinobatkan sebagai juara 1 dalam lomba Madah Rasul atau Puji Rasul yang diselenggarakan TV Saudi Arabia. صاحب المركز الأول والفائز ب50,000 ريال سعودي هو مخلص لاتاسي من إندونيسيا. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم محمد. Muklis yang berhasil kami hubungi melalui virtual karena dirinya sedang berada di Mesir untuk menambah ilmu, tak pernah menduga akan mendapatkan hidayah dan karunia besar yang membuat kedua orang tuanya bahkan orang-orang di sekitarnya sangat bangga terhadap dirinya. Ya, alhamdulillah. Tentunya kita orang tua, sedangkan orang lain merasa bangga, apalagi orang tua sendiri. Satu kebanggaan tersendiri, apalagi di Pulau Sebatik yang terluar ini, ya artinya alhamdulillah sudah bisa mengukir nama baik untuk Kabupaten Nunukan khususnya, Indonesia pada umumnya. Kami atas Kepala Kantor Kementerian Agama sangat berbangga sekali atas prestasi yang dicapai oleh Ustadz Muklis Latasi di Mesir. Kami tidak bisa membayangkan ya, karena 16 negara yang mengikuti lomba salawat Nabi, kemudian tim juri menentukan bahwa jatuh kepada anak Indonesia ya. Dan itu perbatasan. Ini luar biasa sekali. Pendengar, cerita pemuda yang bangkit dan berprestasi tak akan habis sampai di sini. Di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2021, semoga bisa menambah semangat bangkit dengan prestasi untuk membangun negeri walaupun dampak pandemi masih menyelimuti.